Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Dwi Amanda dengan NIM F22122069. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai skema atau rencana jaringan utilitas, yang dimana ada 9. Dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Sedikit informasi mengenai bangunan saya, bahwa bangunan saya itu merupakan bangunan rental office dengan 21 lantai. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem penghawaan, yang dimana sistem penghawaan pada gedung saya yaitu menggunakan AC sentral, dimana dia dibantu oleh chiller dan cooling tower yang berada pada rooftop. Jadi chiller ini berfungsi sebagai pendingin utama, yang dimana ia mendinginkan air hingga 6-7 derajat Celcius. Air dingin dari chiller kemudian dialirkan ke seluruh lantai gedung melalui jaringan pipa menuju FCU yang terpasang di setiap zona atau terpasang di setiap unit lantai. FCU menyerap udara dari ruangan, menurunkan temperaturnya dengan air dingin, lalu menghembuskan kembali udara sejuk ke dalam ruangan. Setelah proses penyerapan panas, air menjadi hangat dan dikembalikan lagi ke chiller. Proses pendinginan air di dalam chiller menghasilkan panas yang dialirkan lagi ke air kondensor. Cooling tower ini berfungsi membuang panas dari air kondensor ke udara luar melalui proses penguapan. Setelah panas, dibuang air kondensor kembali ke chiller. Proses ini berlangsung secara berulang, dari chiller ke FCU dan kembali. Itulah siklus dari sistem penghawaan ini. Baiklah, selanjutnya yaitu sistem air bersih dan air kotor pada bangunan. Baik, untuk air bersihnya yaitu terdapat dua sumber, dari sumur bor dan juga dari PDAM. Kalau air dari sumur bor, dia dialirkan dulu ke RWT dan kemudian dia difilter masuk ke ground tank. Kalau dari PDAM, dia langsung disalurkan ke GWT. Dan air dari ground tank ini kemudian dipompa ke atas yaitu ke roof tank. Dan dari roof tank air didistribusikan ke plumbing, dan kemudian dari plumbing air kemudian didistribusikan ke tiap-tiap unit lavatory. Kemudian untuk sistem air kotor dan air limbahnya, air bekas dari wastafel, lavatory, dan closet dialirkan ke dua jalur, yaitu ke sapi tank dan ke STP. Untuk air limbah kotornya itu seperti dari wastafel ke STP. Dari STP dan sapi tank kemudian air buangan disaring sebelum dibuang ke sumur resapan atau bak penampungan limbah akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem transportasi vertikal, yang dimana pada gedung ini terdapat dua, yaitu lift dan juga tangga. Untuk liftnya sendiri, setelah pengguna menekan tombol lantai, perintah dikirim ke kontrol kabinet. Kemudian, mesin penggerak di atas menarik tali baja untuk menggerakkan lift naik atau turun. Lift car dan counterweight bergerak berlawanan arah agar lebih seimbang dan hemat energi. Lift bergerak naik turun di sepanjang rel berhenti di lantai tujuan dan membuka pintu atau landing doors. Jika lift terlalu cepat turun, overspeed governor aktif dan sistem berhenti otomatis. Buffer di dasar lift berfungsi meredam benturan jika lift atau counterweight mencapai batas bawah. Baik, selanjutnya yaitu tangga, yang dimana tangga ini bisa digunakan sebagai tangga alternatif dan tangga darurat. Jadi tangga ini menggunakan kerungan 18 dan juga pijakan kaki yaitu 30 cm, dimana dimensi ini sudah memenuhi standar dari kenyamanan gedung. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi dan keamanan atau CCTV, yang dimana sistem CCTV pada gedung saya ini terbagi menjadi dua, CCTV outdoor dan CCTV indoor, yang dimana kamera CCTV outdoor dan indoor ini dipasang di area strategis untuk memantau aktivitas yang berada pada gedung. Kemudian setiap kamera ini terhubung oleh DVR atau digital video recorder. Kemudian DVR ini berada pada ruang kontrol atau berada pada ruang CCTV. DVR ini menerima dan menyimpan rekaman dari semua kamera serta terhubung ke monitor untuk pemantauan langsung. Untuk sistem didukung oleh power supply dan adaptor serta terkoneksi dengan jaringan internet agar bisa diakses melalui HP dan juga dari laptop jika jarak jauh. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem pengolahan sampah, yang dimana pada tiap-tiap unit lantai sudah disediakan tong sampah, yang dimana penggunanya akan memisahkan terlebih dahulu sampah organik, anorganik, kertas dan lain-lain tersebut itu dipisahkan sebelum masuk ke saf sampah.
Dari setiap lantai, sampah dibuang ke dalam saf sampah, dan saf ini menghubungkan seluruh lantai hingga ke tempat pengumpulan sampah TPS yang berada pada dasar gedung. Tempat pengumpulan sampah di TPS yaitu sebuah ruangan atau kontainer besar sebagai penampung akhir sebelum diangkut oleh mobil pengangkut sampah dan kemudian dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem penangkal petir, yang dimana sistem penangkal petir yang digunakan yaitu sistem penangkal petir elektrolisis. Untuk komponen dan alurnya yaitu yang pertama batang penangkap atau batang tembaga terminal, yang dimana terpasang di atap bangunan yang berfungsi sebagai titik awal penangkapan petir. Kemudian konduktor atau kabel tembaga berukuran 70 mm mengalirkan arus petir dari batang penangkap ke bawah secara aman. Arus kemudian diteruskan ke grounding yang tertanam di tanah untuk menetralisir muatan listrik. Sistem ini wajib ada pada gedung tinggi sebagai pengaman utama dari sambaran petir. Sederhana tapi sangat penting untuk keselamatan struktur dan juga keselamatan penghuni. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem instalasi listrik dan tata suara, yang dimana untuk sistem instalasi listriknya ini dimulai dari sambungan listrik dari PLN, kemudian masuk melalui KWH meter, yang dimana untuk mencatat konsumsi daya listrik dari bangunan. Kemudian setelah melewati KWH meter ini, listrik dialirkan ke panel listrik yang dilengkapi dengan MCB sebagai pengaman untuk mencegah korsleting atau beban lebih. Kemudian panel-panel listriknya ini terletak pada ruang mechanical electrical yang berada pada core. Dari panel listrik tersebut, kabel instalasi didistribusikan ke seluruh ruangan, ke titik-titik instalasi yang meliputi lampu, stop kontak, dan juga saklar. Selanjutnya yaitu tata suara. Nah, untuk tata suara sendiri ini juga dia juga termasuk dalam distribusi dari sistem kelistrikan tadi, dari panel kemudian ke sistem tata suara yang berada pada sudut-sudut ruangan. Jadi bangunan ini dilengkapi dengan ceiling speaker yang tersebar di plafon-plafon ruangan. Speaker ini tersambung ke amplifier dan kontrol panel. Kemudian menyampaikan pengumuman, mendukung acara kantor atau presentasi, maupun ada situasi dan kondisi yang darurat. Ceiling speaker ini dipilih karena desainnya yang rapi dan tidak mengganggu estetika interior. Terakhir, saya akan membahas mengenai sistem firefighting dan alarm, yang dimana setiap lantai dilengkapi dengan smoke detector untuk mendeteksi asap, di mana fire alarm akan aktif secara otomatis jika smoke detector mendeteksi potensi adanya kebakaran yang terdapat pada setiap unit bangunan. Saat alarm aktif, sprinkle yang terdapat pada langit-langit akan menyemprotkan air ke area yang terdeteksi panas tinggi. Di setiap lantai juga tersedia IHB. IHB ini adalah hidran indoor, yang dimana berisi selang dan nozzle untuk pemadaman manual oleh penghuni atau petugas keamanan yang berada di dalam ruangan. Di luar ruangan juga tersedia OHB atau outdoor hydran box, yang dimana OHB ini untuk mendukung sistem hidran eksternal. Sistem terhubung ke tangki air atau ground tank dan pompa untuk memastikan tekanan air mencukupi saat terjadi kebakaran. Baik, pada skema saya ini terdapat mobil damkar, yang dimana mobil ini terhubung ke hidran luar dan membawa alat bantu seperti tangga tinggi, foam, serta personel terlatih. Jika api membesar atau menjalar cepat, maka perlu bantuan mobil damkar ini. Karena sistem hidran dan OHB ini hanya membantu kebakaran ringan saja, sementara jika kebakarannya itu terlalu besar, maka dibutuhkan adanya mobil damkar dari dinas. Fire lift-nya ini merupakan lift khusus tanah api yang dilengkapi oleh sistem pengaman dan suplai listrik cadangan. Digunakan untuk evakuasi penghuni, kemudian akses vertikal bagi petugas pemadam kebakaran agar cepat menjangkau titik api di lantai atas tanpa harus naik tangga. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.